Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyanto dari kelas A24 akan menjelaskan berkaitan tentang perencanaan proses, sumber bahan, dan media pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah langkah penting untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan efektif. Ini mencakup identifikasi tujuan, analisis kebutuhan siswa, pemilihan materi, dan pengembangan sumber belajar serta media pembelajaran yang tepat. Tujuan pembelajaran. 1. Terukur. Tujuan pembelajaran harus spesifik, dapat diukur, dan realistis. Yang kedua, terorganisir. Tujuan pembelajaran harus disusun secara sistematis dari yang paling dasar hingga yang kompleks. Yang ketiga, terpusat pada siswa. Tujuan harus berfokus pada apa yang akan dipelajari dan dikuasai siswa. Yang keempat, terkait kompetensi. Tujuan harus selaras dengan kompetensi dan standar yang ditetapkan. Analisis kebutuhan peserta didik. Karakteristik. Memahami latar belakang, kemampuan awal, dan gaya belajar siswa. Kebutuhan belajar, mengidentifikasi kesulitan, minat, dan harapan siswa terhadap pembelajaran. Kondisi lingkungan, menganalisis faktor eksternal yang memengaruhi proses pembelajaran. Pemilihan materi pembelajaran. 1. Relevan. Materi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. 2. Sistematis. Materi disusun secara terstruktur dari yang sederhana ke yang kompleks. 3. Aktual. Materi harus up to date dan mencerminkan perkembangan ilmu pengetahuan. 4. Bermakna. Materi harus dapat diterapkan dan bermanfaat bagi kehidupan siswa. Pengembangan sumber belajar. 1. Buku teks. Buku teks yang relevan dan mutakhir menjadi sumber belajar utama. Yang kedua, media audiovisual. Video pembelajaran, presentasi, dan animasi dapat memperkaya sumber belajar. Yang ketiga, sumber online, berbagai artikel, e-book, dan sumber daring lainnya dapat dimanfaatkan. Perencanaan media pembelajaran. 1. Proyektor. Alat bantu visual untuk menyajikan materi secara efektif. 2. Papan tulis interaktif, mendukung interaksi dan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. 3. Simulasi virtual, memvisualisasikan konsep yang sulit dipahami secara nyata. 4. Kuis online untuk memberikan umpan balik dan evaluasi pembelajaran. Implementasi pembelajaran. 1. Persiapan. Menyiapkan bahan ajar, media, dan aktivitas pembelajaran yang sesuai. 2. Pelaksanaan. Melaksanakan pembelajaran dengan mengaktifkan siswa dan menggunakan media yang tepat. 3. Refleksi.
mengevaluasi proses pembelajaran, dan mengidentifikasi area perbaikan. Evaluasi pembelajaran. Aspek yang dievaluasi: 1. Pencapaian tujuan. Metode evaluasi: tes, portofolio, observasi. Manfaat: mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, aspek yang dievaluasi yaitu efektivitas pembelajaran. Metode evaluasi: angket, wawancara, diskusi. Manfaatnya: menilai kualitas proses pembelajaran. Ketiga aspek yang dievaluasi adalah kepuasan peserta didik. Metode evaluasinya dengan umpan balik, refleksi. Manfaatnya: mendapatkan masukan untuk perbaikan. Sekian dan terima kasih.